Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Sabila Ashar dengan NIM 120 1183385 dari kelas TI 4206. Saya akan memberikan penjelasan soal UAS Statistika Industri. Selamat menyaksikan. Untuk soal kedua, apakah mobil yang lebih berat benar-benar menggunakan lebih banyak bensin? Misalkan sebuah mobil dipilih secara acak. Jika X adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y adalah konsumsi bensin dalam mil per galon atau MPG. Informasi berikut ini didasarkan pada data yang diambil dari laporan konsumen secara acak. Di sini kita bisa lihat pada tabel X itu adalah bobot mobil dalam ratusan pon dan Y itu adalah konsumsi bensin dalam mil per galon. Pertanyaannya, yang A, buatlah sebuah scatter plot antara variabel X dan Y. Yang B, hitunglah korelasi sampel antara variabel X dan Y. Yang C, hitunglah estimasi untuk intercept atau A dan slope atau B menggunakan metode least square. Yang D, apakah hipotesis 0 yang menyatakan tidak ada pengaruh X dan X terhadap Y akan ditolak pada taraf nyata 5%? Yang E, tentukan proporsi variasi pada variabel Y yang dapat dijelaskan oleh garis regresi yang dibangun. Selanjutnya kita akan membahas tentang soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah tentang uji korelasi. Yang pertama itu kita membuat scatter plot, yaitu hubungan antara X yaitu bobot mobil dan Y yaitu konsumsi bensin. Lalu kita membuat titik-titik hubungan antara keduanya. Setelah itu kita bisa tarik garis bahwa garisnya itu berada pada miring seperti ini. Lalu termasuk dalam tren yang negatif, maka garis ini itu memiliki kecenderungan negatif. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, dapat kita membuat solusi. Yang pertama itu menentukan H0. Dan untuk H1 yaitu selanjutnya kita dapat menentukan statistika uji, yaitu menggunakan uji T dengan T sama dengan R akar N per 2 per akar 1 per R kuadrat. Sebelumnya kita harus mencari R, lalu kita bisa membuatnya di Excel. Tahap pertama itu kita harus mencari X bar dan Y bar, yaitu rata-rata dari seluruh XI dan YI. Dapatkan X barnya yaitu 37,375 dan Y barnya yaitu 20,875. Setelah itu kita membuat tabel seperti ini. Terdapat XI dan YI sesuai dengan soal. Lalu XI dikurang X bar, contohnya 27 dikurang 37,375, hasilnya min 10,375. Lalu hasil ini dikuadratkan pada tabel selanjutnya. Setelah itu YI kurang Y bar, 30 dikurang 20,875, hasilnya 9,125. Pada tabel selanjutnya yaitu dikuadratkan. Yang paling akhir yaitu XI kurang X bar dikali YI kurang Y bar, berarti min 10,375 dikali 9,125, hasilnya min 94,6719. Lalu kita menjumlahkan XI kurang X bar kuadratnya, hasilnya 711,875 dan YI kurang Y bar kuadratnya 286,875 serta XI kurang X bar kali YI kurang Y bar jumlahnya itu min 427,625. Min 427,625 per yang di bawah yaitu akar 711,875 dikali sigma YI kurang Y bar kuadrat yaitu 286,875. Itu sebesar min 0,946. Lalu kita dapat mencari T yaitu R min 0,946 akar N-nya itu sebanyak 8, berarti 8 dikurang 2. N itu menunjukkan berapa banyak mobil yang diobservasi. Lalu akar 1 dikurang min 0,946 kuadrat. Lalu didapatkan T sebesar min 7,15. Selanjutnya yaitu menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Nah, pada alfa sama dengan 0,05
V-nya itu N kurang 2, N-nya 8, berarti 8 kurang 2 sama dengan 6, dan diperoleh pada tabel T, yaitu T alfa per 2, karena dia uji kiri dan kanan, berarti 0,025, titik 26, berarti diperoleh pada tabel T-nya yaitu 2,447. Grafiknya yaitu 2,447, ini min 2,447. Nah, kita dapat membuat kriteria ujinya yaitu tolak H0 jika T-nya itu besar sama 2,447 atau T-nya itu kecil dari min 7, dan tidak tolak H0 jika sebaliknya. Setelah itu kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata T yang kita dapatkan itu sebesar min 7,15, dimana itu kecil dari min 2,447. Dapat kita simpulkan bahwa pada taraf nyata 5%, berarti cukup bukti bahwa terdapat hubungan linear negatif yang signifikan antara bobot mobil dan konsumsi bensin. Selanjutnya yaitu untuk soal C, yaitu tentang intercept dan slope. Nah, B itu adalah slope dengan rumus sigma xi kurang x bar dikali yi kurang y bar per sigma xi per x bar kuadrat. Sebelumnya pada Excel kita dapat melihat bahwa hasilnya yaitu min 427,625 per 711,875. Dapatkan kalau misalnya B-nya itu min 0,6. Rumus A atau intercept adalah y bar dikurang b x bar. Nah, dapat dimasukkan yaitu 20,875 dikurang min 0,6 dikali 37,375. Didapatkan interceptnya sebesar 43,3. Lalu kita dapat menyimpulkan bahwa model regresinya yaitu YI sama dengan A plus BXI tambah EI. Nah, A-nya itu 43,3 ditambah dikurang, jadinya dikurang 0,6 XI ditambah EI. Nah, selanjutnya kita dapat menentukan S kuadrat atau sama dengan MSE, yaitu sigma dari EI kuadrat per N kurang 2. Kita dapat melihatnya pada Excel. Selanjutnya kita mengukur MSE dengan membuat tabel seperti yang ada di sini. Nah, ini kita membuat Y. Nah, untuk Y topi ini menggunakan model regresi yang telah kita dapatkan dengan cara 43,34 dikurang 0,6 dikali dengan XI yang ada pada soal. Lalu kita dapatkan 27,1. Nah, E di sini adalah selisih pengurangan dari YI kurang Y topi. Terdapat selisihnya 2,9 lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan dan hasilnya sebanyak 30. Dari Excel kita dapat menentukan bahwa total min EI kuadrat sama dengan 30 per N-nya 8 dikurang 2 berarti 30 per 6 sama dengan 5. Lalu kita dapat mencari SB-nya yaitu akar dari 5 per sigma XI kurang X bar kuadrat yaitu sebesar 78,875. Dapatkan SB-nya yaitu sebesar 0,08. Yaitu kita menggunakan uji signifikansi slope atau B. Pertama kita merumuskan H0 yaitu beta sama dengan 0. Untuk H1 yaitu betanya tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan merumuskan statistika uji yaitu dengan uji T yaitu rumusnya sama dengan B kurang beta per SB. Seperti yang telah kita dapatkan tadi, B-nya itu sebesar min 0,6 dikurang 0 per SB-nya tadi 0,08 sama dengan didapatkan hasilnya min 7,5. Lalu pada poin keempat kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Dengan alfa 0,05 dengan V atau derajat bebas sama dengan N kurang 2 sama dengan 8 kurang 2 sama dengan 6, maka diperoleh pada tabel T 0,025 karena menggunakan uji kiri kanan, dua sisi, titik koma 6.
Lalu setelah didapatkan pada tabel yaitu sebesar 2,447. Dapat kita buat grafik 2,447 dan min 2,447. Di hasil itu adalah daerah tolak H0. Lalu kita dapat membuat kriteria uji yaitu tolak H0 jika T-nya itu lebih besar dari 2,447 atau T-nya kecil sama min 2,447. Tidak tolak H0 jika sebaliknya. Lalu dapat disimpulkan, ternyata T yang kita dapatkan itu sebesar min 7,5, di mana itu adalah kecil dari min 2,447. Berarti T yang kita dapatkan itu berada pada daerah tolak H0. Disimpulkan bahwa berdasarkan data sampel, pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa bobot mobil memberikan efek signifikansi nyata pada konsumsi bensin. Untuk soal yang E yaitu menggunakan uji signifikansi model regresi pada ANOVA. Pertama kita harus menentukan apa H0-nya. H0-nya yaitu model regresi tidak mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Selanjutnya untuk menentukan H1 yaitu model regresi mampu menjelaskan variasi pada variabel Y. Nah, menggunakan uji F yaitu MSR per MSE. Nah, selanjutnya kita bisa lihat. Berikut adalah tabel pada Excel-nya. Di sini ada YI dan Y topi, lalu ada pengurangan YI dengan Y bar, Y rata-rata, lalu dikuadratkan dan totalnya mendapatkan 256,28. Pada Excel kita dapatkan MSR-nya itu sebanyak 256,28 per MSE yang telah kita cari tadi sebanyak 5. Maka F-nya itu sebesar 51,256. Setelah itu kita akan mengisi F56. Selanjutnya kita ke tahap keempat yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Taraf nyata dengan alfa 0,05, V1-nya pada regresi yaitu 1, dan V2-nya pada error yaitu 6. Dan diperoleh pada tabel F yaitu F0,05, 1,6 itu sebesar 5,99. Kriterianya itu tolak H0 jika F-nya besar dari 5,99, tidak tolak H0 jika sebaliknya. Lalu kesimpulan yang dapat kita simpulkan yaitu ternyata F yang kita dapatkan yaitu 51,256 besar dari 5,99. Maka F yang telah kita dapatkan itu berada pada daerah tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa pada taraf nyata 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa model regresi mampu menjelaskan variasi variabel Y yaitu konsumsi bensin. Selanjutnya kita menentukan koefisien determinansi yaitu R kuadrat sama dengan SSR per SST. SSR yang telah kita dapatkan tadi itu sebesar 256,28 per SST yaitu 286,28. Lalu didapatkan hasilnya yaitu 0,895. Lalu kita dapatkan artinya yaitu variasi pada variabel Y atau konsumsi bensin mampu dijelaskan rata-rata sebesar 89,5% oleh variasi pada variabel X atau berat bobot mobil pada model regresi, sedangkan sisanya sebesar 10,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model atau komponen error.